Tidak. Assalamualaikum Bu Alfi. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, Bu. Oh, selamat pagi, selamat sore. Pokoknya bahagia selalu. Semangat pagi nih. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih diberikan nikmat kesehatan, keselamatan. Tapi hati ini masih sedikit mendung, Bu Ari. Wow. Mendung kenapa ya Bu Alfi kok? Padahal kan cuacanya cerah, tapi kok hatinya kok mendung. Mendung kenapa ini? Mungkin bisa bercerita. Kenapa ini? Iya, Bu Ari. Ada sesuatu yang mengganjal dalam hati, Bu Ari. Ini berkaitan dengan rekan sejawat yang ada di sekolah saya, Bu Ari. Berarti Bu Alfi punya sedikit ganjalan mengenai rekan sejawatnya. Coba Bu Alfi ceritakan masalahnya itu apa yang mungkin yang Bu Alfi rasakan, mungkin saya bisa sedikit membantu. Ya, begini Bu Ari. Seperti yang Bu Ari ketahui bahwa banyak sekali manfaat yang kita peroleh ya ketika kita ini mengikuti program pendidikan guru penggerak. Nah, saya ingin sekali memotivasi rekan-rekan sejawat di sekolah saya ini untuk mengikuti PPGP ini karena memang di sekolah saya ini baru perdana ikut di angkatan 7 ini. Dan yang lolos seleksi kemarin masih 2 orang, padahal yang ikut itu banyak Bu Ari, termasuk waka kurikulumnya ikut. Nah, ternyata setelah diumumkan kan hanya saya dengan Pak Ibrahim, tetapi Pak Ibrahim berhubung beliau ini PNS dan harus dimutasi di sekolah negeri, jadi yang tersisa di SMP Al-Huda hanya saya. Jadi intinya saya tuh pengen teman-teman yang lain itu tergerak hatinya mengikuti seleksi guru penggerak di angkatan-angkatan selanjutnya. Nah, ini kan secara tidak langsung ternyata menyisakan duka yang mendalam, Bu Ari. Dalam artian begini, banyak rekan sejawat itu yang berasumsi ternyata sulit sekali ya untuk mengikuti seleksi di PPGP ini. Nyatanya beliau itu punya pikiran gini, uang kurikulumnya aja nggak lolos di tahap awal, apalagi kita yang sebenarnya belum punya banyak pengalaman atau alasan lain sebagainya oleh Bu Ari. Bahkan penolakan secara terang-terangan itu saya dapatkan dari para guru senior, Bu Ari. Beliau itu dengan tegas dan jelas mengatakan bahwa oh alah mbak wis tari pensiunane kok repot-repot eram. Angel mendigawe mikir wis wegah aku ben arek-arek sing anyar iku aja enom-enom. Ya begitulah bahasa Jawanya Bu Ari. Padahal usia beliau itu kan masih sekitar antara 40 sampai 50, berarti kan masih di bawah 50 tahun ya Bu Ari. Iya, usia produktif. Karena memang ketentuan di seleksi itu kan memang ya harus punya pengalaman mengajar minimal 5 tahun. Terus usianya tidak boleh lebih dari 50 tahun. Nah, situasi dan kondisi inilah Bu Ari yang menjadi permasalahan bagi saya. Bagaimana memacu semangat rekan-rekan sejawat itu untuk tetap termotivasi dan tergerak hatinya Bu Ari untuk mengikuti seleksi guru penggerak di angkatan berikutnya. Jadi tanpa ada perasaan takut, minder, terus pesimis untuk tidak lolos atau underestimate yang berlebihan lah Bu Ari. Sekaligus ini juga mempersiapkan bagi rekan-rekan yang masih muda untuk tetap semangat belajar sebagai bekal nantinya ketika syaratnya sudah terpenuhi bisa langsung segera menyusul Bu Ari begitu. Ya Bu Alfi, berarti dari apa yang Bu Alfi ceritakan ini kan ada beberapa rekan sejawat yang sudah pernah mencoba tetapi gagal, terus ada juga rekan guru senior tadi yang istilah bahasa Jawanya kan gelembosi, terus Bu Alfi pengen memotivasi beliau-beliau tersebut untuk bergabung dalam program guru penggerak, seperti itu ya Bu Alfi? Betul sekali Bu Ari. Ya. Terus kira-kira apa yang bisa Bu Alfi dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya sangat berharap nanti menemukan solusi bagaimana
cara membangkitkan semangat teman-teman rekan sejawat itu untuk tergerak hatinya mengikuti seleksi di program pendidikan guru penggerak angkatan selanjutnya, Bu Ari. Seperti itu Bu ya, harapannya agar Iya. teman-temannya semuanya bisa termotivasi dari dalam dirinya untuk ikut guru penggerak. Dari ceritanya Bu Alfi tadi kan ada yang gelembosi, terus ada yang bersemangat tapi masa Betul, kerjanya kurang, terus betul. Bu Alfi pengen menyemangati mereka-mereka lah. Kalau menurut Bu Alfi sendiri, kira-kira apa ya yang menyebabkan rekan sejawat di sekolahnya Bu Alfi itu kok bertindak seperti itu? Maksudnya kok kurang bersemangat, kadang ada yang gelembosi, tidak sesuai dengan harapannya Bu Alfi. Mungkin bisa Bu Alfi ceritakan? Iya Bu, awalnya saya itu juga merasa bingung kenapa ya, situasi seperti ini kalau dibiarkan berlarut-larut kan pasti, akan merasa nggak nyaman ya Bu Ari, karena kita setiap hari Iya, iya. bertemu. Ini yang saya, garis bawahi ini Bu Ari, guru senior ini memang, Iya. di sekolah saya itu punya senioritasnya itu tinggi sekali, punya power lah untuk Gimana? memprovokasi gitu loh Bu Ari. Nah itu kan Wah, nggak sehat, itu iya, kan iya, menjatuhkan iya, mental teman-teman gitu loh. Jadi iya. ada yang mengarah ke sana. Nah kalau saya membayangkan gurunya saja seperti ini tidak bisa bersikap bijaksana, bagaimana dengan muridnya nanti? Kan di sini ada kesenjangan sosial Bu Ari. Jadi Iya, memang harus segera ditindaklanjuti agar tidak sampai merambat kemana-mana ya. Ibarat kalau iya, virus kan kalau menyebar kan fatal ya Bu Ari ya, iya, komplikasi. Nah, iya. saya di sini Komplikasi. berusaha untuk konsultasi lah dengan ibu kepala sekolah agar mendapatkan pencerahan biar kondisi di sekolah ini kembali kondusif lagi. Tidak ada rasa iri, memprovokasi, yang ada itu konsep serba saling Bu Ari. Saling memahami, saling mendukung, saling menghormati, tupoksi antara satu dengan yang lain, saling menghargai karya-karya teman-teman yang lain. Pokoknya saling mendukung lah Hmm, untuk memajukan sekolah melalui kegiatan guru penggerak. ya, Dari konsultasi dengan ibu kepala sekolah sebenarnya juga sudah dikuatkan Bu Ari, sudah dijelaskan bahwa dimanapun kita berada pasti ada orang-orang yang seperti itu. Karena setiap orang itu kan sudah melekat dengan karakternya masing-masing ya Bu Ari. Kita memang tidak bisa memaksa iya, orang itu untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Jadi kayak iya, seperti teringat teori kontrol pada modul yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, memang iya, tidak bisa iya, dipaksakan. Wong kadang kita punya niat baik saja bisa jadi salah loh di mata orang lain Bu Ari. iya, iya, Nah, di akhir iya, konsultasi saya dengan kepala sekolah itu saya dikuatkan sekaligus diberi semangat oleh beliau untuk tetap terus menebar kebaikan dimanapun berada. Jadi saya itu seakan-akan teringat akan makolahnya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia tetap berusaha untuk bermanfaat bagi orang lain. Dan itu memang benar Bu iya, Ari, iya, innamal a'malu binniyat, semua memang kembali ke niatnya masing-masing. iya, iya. Ya, benar sekali Bu Alfi. Memang segala sesuatunya itu memang tergantung dari niatnya. Semoga nanti niat baik Bu Alfi diijabahi, Amin, 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 mendapatkan ridho dari Allah sehingga semua teman-temannya ikut bermotivasi. Nah, dari amin. apa yang Bu Alfi ceritakan tadi, apakah Bu Alfi bisa apa ya menguraikan atau menganalisis kendala apa saja atau masalah apa saja yang Bu Alfi alami kok teman-teman itu kok tidak Mhm. termotivasi untuk ikut penggerak itu bagaimana? Maksudnya bisa menceritakan kendala yang dihadapi ketika memotivasi rekan-rekan sejawat yang Mhm. tadi Ya, ada yang sudah ikut ternyata tidak lulus, terus ada yang ya. apa itu senioritas punya power tapi gelembosi tadi seperti itu Bu Alfi. Iya, 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 Bu Ari. Ya, nah memang kemarin ada salah satu rekan itu yang wakakurikulum memang ikut barengan dengan saya dengan Pak Ibrahim, tapi beliau memang tidak lolos di seleksi tahap awal. Nah, beberapa waktu yang lalu saya juga memang pernah mengajak ngobrol beliau-beliau yang tidak lolos ini karena memang lumayan banyak Bu Ari yang ikut itu. Ya, Iya. bertanya secara langsung kendala apa yang dihadapi dulu ketika mengikuti seleksi tahap 1 kemarin. Mayoritas itu terkait dengan konten dari konteks penulisan esai itu sendiri Bu Ari. Jadi saya Iya. menangkapnya itu kalau memang
tidak punya pengalaman yang kita alami sendiri, maka akan sulit ketika kita diminta untuk menceritakan dalam bentuk esai, Bu Ari. Yang jumlah katanya kan itu dulu ditentukan ya banyaknya, Bu Ari. Beda dengan orang yang betul. mengalami sendiri peristiwa itu, maka akan mengalir dengan sendirinya alur cerita itu sampai batas maksimal pun kita nggak terasa menceritakan. Banyakan itu ketika diminta cerita untuk itu loh Bu Ari, pengalaman berorganisasi, beliau itu nggak punya pengalaman berorganisasi, baik itu di lingkungan pendidikan maupun di masyarakat. Kemudian juga kesulitan menceritakan inovasi yang pernah dilakukan dan mempunyai dampak nyata terhadap lingkungan sekitar, itu beliau banyak yang belum punya gitu. Begitu Bu Ari. Iya, betul. Begitu Bu Alfi ya. Jadi alasan yang membuat tidak maksimal di seleksi tahap pertama guru penggerak itu karena memang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di IC, di sesi IC itu kan lebih mengarah ke pengalaman yang sudah pernah dilakukan, gitu, sehingga kayak rekan-rekannya Bu Alfi mungkin karena pengalamannya sedikit sehingga membuat rekannya Bu Alfi itu mengalami sedikit kesulitan untuk menuangkan ide pikirannya dalam bentuk IC. Betul seperti itu ya Bu Alfi? Ya, secara garis besarnya seperti itu Bu Ari. Sebenarnya kalau diurai juga masih banyak sekali alasan yang lain. Nah, kalau menurut Bu Alfi sendiri, kira-kira rencana apa yang nantinya bisa memotivasi kembali semangat rekan-rekan di sekolahnya Bu Alfi untuk mengikuti program guru penggerak kembali di angkatan ini, kan angkatan 9 ya Bu Alfi, agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Terus kemudian juga mungkin Bu Alfi bisa menceritakan strategi dari Bu Alfi agar bisa memacu semangat dari rekan-rekan sejawatnya, terus tindakan apa saja yang akan Bu Alfi lakukan. Aduh, banyak sekali ya Bu pertanyaannya. Borongan ini. Gini ya. Yang pertama gini Bu Alfi tadi kan. Saya sudah menangkap Bu Ari, tenang Bu Ari, tenang. Ya, memang ketika menjadi guru penggerak ada alur-alur yang harus dilalui ya Bu Ari, mulai dari harus mengikuti seleksi tahap 1 kemarin, seingat saya CV dan esai ya, baru kalau dinyatakan lulus masuk tahap 2 simulasi mengajar sama wawancara itu ya Bu Ari ya. Betul. Dinyatakan lolos baru seperti kita ini mengikuti program pendidikan. Nah, yang pertama saya itu tak bosan-bosannya Bu Ari menyemangati rekan-rekan sejawat untuk tetap tergerak hatinya mengikuti PPG ini di angkatan-angkatan selanjutnya, sampai saya itu menawarkan diri kepada teman-teman siap mendampingi jika memang dibutuhkan untuk membantu proses seleksinya Bu Ari. Mungkin bisa dengan cara berbagi tips, trik, semacam kiat-kiat sukses lolos seleksi gitu loh Bu Ari. Kemudian yang kedua, saya tentunya juga melihat kembali kepada diri saya sendiri. Jadi saya berusaha menjadi role model Bu Ari di kelas saya dulu, memperbaiki kualitas pembelajaran saya dulu agar suasananya nyaman, aman. Semua murid itu belajar tanpa paksaan, semua berpihak kepada murid dengan harapan potensi murid itu bisa terakomodir dengan baik, sehingga pembelajaran yang kita terapkan itu memang benar-benar bisa menyenangkan. Kalau sudah menyenangkan, pembelajaran jadi bermakna. Kalau sudah bermakna, apa yang kita sampaikan itu teringat dalam long term memorinya. Jadi ilmu yang sudah kita peroleh melalui pendidikan guru penggerak ini langsung diimplementasikan di kelas kita dulu. Dengan begitu lambat laun beliau ini akan tahu perbedaannya dengan sendirinya. Meskipun saya menyadari bahwa semua itu tidak bisa instan ya Bu Ari, tetap kita menghargai proses yang berjalan. Biarlah waktu yang membuktikan. Begitu bahasanya. Semoga niat dan kemauan serta kerja keras kita untuk berubah menjadi lebih baik ini juga mendapatkan dukungan dari semua pihak Bu Ari. Itu rencana yang kedua. Yang ketiga itu mungkin saya bisa berkolaborasi dengan fungsional dan yayasan untuk memberikan semacam
pembinaan rohani gitu loh, usul ke yayasan, guru-guru senior yang memprovokasi itu biar diberikan pembinaan rohani. Jadi biar ada muncul kesadaran bahwa kita itu satu lembaga, satu keluarga punya satu visi, ya seharusnya mendukung program unggulan sekolah gitu melalui pendidikan guru penggerak ini. Terus rencana yang keempat Bu Ari, saya membuka forum diskusi dalam suatu wadah komunitas praktisi Bu Ari yang khusus membahas terkait persiapan menuju seleksi guru penggerak. Jadi biar ada persiapan yang matang teman-teman, biar bisa lolos semua gitu loh Bu Ari. Jadi di forum diskusi itu nanti biar selalu update informasi terkait dengan program guru penggerak. Dulu itu sebenarnya sudah saya bentuk, cuman karena kesibukan masing-masing jadi belum aktif kembali gitu loh. Saya ingin mengaktifkan kembali forum itu. Begitu kurang lebih begitu Bu Ari rencana aksi yang akan saya lakukan nanti. Bagus sekali. Ternyata Bu Alfi sudah punya strategi, punya 4 rencana aksi yang sangat luar biasa sekali. Semoga nanti Bu Alfi bisa menggerakkan hati teman-temannya. Amin. Ya. Kemudian menurut Bu Alfi, kira-kira apa sih yang menjadi tantangan dalam melaksanakan rencana aksi yang Bu Alfi sebutkan tadi? Mungkin bisa diceritakan. Kalau tantangan terbesar bagi saya ini sebenarnya hanya manajemen waktu Bu Ari. Karena memang di tengah-tengah padatnya tugas tambahan yang harus diselesaikan ini semuanya penting, apalagi kemarin kita kan ditambah jadi tim sekolah ramah anak dinas pendidikan itu ya Bu Ari ya. Jadi memang harus menyusun SOP sesuai pokjanya masing-masing. Ini menguras tenaga, waktu, pikiran. Nah takutnya saya itu kelendran dengan rencana aksi tadi. Jadi intinya skala prioritas ya kalau di manajemen waktu itu. Mana yang dulu ditangani. Saya tantangannya itu Bu Ari, manajemen waktu. Oke. Jadi tantangan terbesar dari Bu Alfi ini adalah masalah manajemen waktu ya. Mungkin ada dukungan kuat untuk membantu menghadapi tantangan tersebut Bu Alfi? Ya, saya pasti membutuhkan dukungan dari semua pihak Bu Ari, mulai dari pucuk pimpinan, kepala sekolah, fungsional, rekan-rekan sejawat, murid, intinya semua butuh kolaborasi dan kerjasama dari semua warga sekolah. Tanpa sinergitas kolektif dari stakeholder yang ada, rasanya hampa Bu Ari, semuanya tidak bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi semuanya harus bersinergi bersama, gitu Bu Ari. Betul sekali Bu Alfi. Bagaimana? Apakah Bu Alfi sekarang sudah merasa yakin untuk mencoba memacu semangat bagi rekan-rekan sejawatnya? Insya Allah Bu Ari, saya sekarang jadi lebih percaya diri ya, merasa optimis bisa menggerakkan hati rekan-rekan sejawat saya untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak di angkatan berikutnya. Saya juga melalui jalur langit Bu, setiap sujud selalu mendoakan beliau-beliau semuanya. Semoga dengan ikhtiar zahir batin ini hatinya benar-benar digerakkan oleh Allah gitu Bu Ari. Biar balance. Amin. Ya, terima kasih. Luar biasa sekali Bu Alfi. Semoga dalam persiapan mengkondisikan rekan-rekan sejawatnya ini nanti Bu Alfi diberi kemudahan, diberi kelancaran dan ada perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Selanjutnya kira-kira kapan rencana rencana aksi yang Bu Alfi sebutkan tadi akan dieksekusi? Insya Allah mulai tahun pelajaran baru nanti Bu, saya akan aktifkan kembali forum diskusi komunitas praktisi. Karena kemarin memang sempat vakum Bu Ari. Kebetulan di bulan Juni itu kita sudah panen hasil belajar ya Bu Ari. Jadi nanti mungkin bisa lebih maksimal untuk sharing dengan rekan-rekan sejawat. Jadi fokusnya sudah tidak terpecah lagi. Terus siapa saja ya Bu Alfi yang
nantinya Bu Alfi libatkan dalam kegiatan tersebut? Yang jelas kepala sekolah Bu Ari untuk izin dan support yang diberikan. Kemudian wakar kurikulum karena beliau sudah punya banyak pengalaman ya terkait pengaturan jadwal. Sekaligus beliau kemarin kan memang sudah punya pengalaman di seleksi bersama dengan saya sebelumnya. Meskipun belum lolos. Kemudian fungsional Bu Ari yang nanti akan membantu proses melaksanakan rencana aksi. Kemudian rekan-rekan sejawat itu sendiri yang akan didampingi lah Bu Ari ya untuk mengikuti seleksi program pendidikan guru penggerak ini. Nah, selama proses persiapan menuju seleksi ini sampai berkegiatan di program guru penggerak, insya Allah nanti saya akan berusaha terus mendampingi ya, memfasilitasi. Kemudian yang terakhir itu pihak yayasan karena ya untuk memberikan pembinaan rohani tadi kepada guru-guru yang memprovokasi. Bagus sekali Bu Alfi. Apa ya, kolaborasi tadi yang sudah diterapkan sangat mengena. Mudah-mudahan rencana yang Bu Alfi terapkan nanti bisa terlaksana. Kira-kira dari pembicaraan kita tadi, sharing-sharing kita tadi, apakah Bu Alfi bisa menyimpulkan ya, maksudnya menyimpulkan dari hasil pertemuan kita hari ini, apakah sudah bisa menggambarkan dari rencana aksi yang Bu Alfi lakukan? Ya alhamdulillah sangat luar biasa sekali ya Bu Ari. Saya itu merasa lega rasanya, tadinya tidak terfikirkan Bu Ari. Setelah ngobrol-ngobrol dengan Bu Ari, alhamdulillah kok banyak pencerahan saya secara tidak sadar tadi ya. Karena sudah punya alhamdulillah solusi gambaran untuk memecahkan permasalahan yang saya hadapi. Saya berharap semoga ke depannya semakin banyak rekan-rekan sejawat di sekolah saya itu yang memang benar-benar tergerak hatinya secara sadar penuh ingin mengikuti pendidikan guru penggerak. Karena memang sangat banyak manfaatnya ya Bu Ari, seperti dapat ilmunya sekaligus juga dapat tipsnya, bonus plus itu ya Bu Ari ya. Iya. Semoga manfaat barokah ya Bu Ari ya. Ya, terima kasih amin. banyak Bu atas waktunya. Panjenengan Ya. sudah bersedia mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa plong sekali, benar-benar bisa mencerahkan hati saya. Sudah tidak terasa mendung lagi Bu, sudah bersinar kembali. Iya. Alhamdulillah. Semoga semua apa yang Bu Alfi rencanakan, terus komitmen yang akan dilakukan nanti akan membawa dampak positif berupa semua rekan-rekannya itu termotivasi untuk mengikuti PGP. Alhamdulillah saya sudah tidak sabar nanti mendengar keberhasilan dari Bu Alfi, mendengar kabar terbarunya bagaimana, mungkin bisa disampaikan ke saya Bu Alfi. Ya siap Bu Ari, nanti akan saya kasih kabar perkembangan baik, progresnya yang terjadi di sekolah saya. Kita terus kontak-kontakan ya Bu Ari. Ya, saya doakan semoga semuanya lancar. Amin. Kira-kira bagaimana perasaannya Bu Alfi? Tadi sudah saya utarakan loh Bu Ari, perasaan saya itu sudah sangat lega, bahagia. Selain semangat, bahagia lagi Bu Alfi mungkin perasaannya yang bisa. Kemarin jujur ya Bu Ari, kemarin itu saya takut sekali mengecewakan Bu Ari. Itu wajahnya Pak Suryani penjenengan itu sudah, aduh ini mesti kecewa banget sama saya, mendal mencelak bolak-balik. Maaf ya Bu Ari ya. Ya sama-sama Bu Alfi. Pokoknya nanti saya tunggu kabar terbaik dari Bu Alfi. Mungkin masih ada yang perlu diobrolkan dari sharing-sharing curhat kita hari ini. Dulu Bu Ari, nanti setelah solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini sudah saya jalankan, progresnya bagaimana akan saya infokan perkembangannya dan akan menghubungi Bu Ari kembali. Terima kasih sekali ya Bu Ari atas waktu yang telah diberikan. Sama-sama Bu Alfi, semoga selalu tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kesempatan lainnya.